Indonesia cari duitnya susah, pajaknya tinggi. Selalu menyuarakan keras lantang, karena itu yang saya sukai dari Habib. Saya terinspirasi dari bagaimana cara Habib itu nggak tedeng-tedeng aling gitu. Semoga tidak kena delik undang-undang ITE juga. Itu saja Pak Habib, maaf saya panjang lebar, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Yud. Nah ini semua bisa lihat di sini, alhamdulillah kita duduk di sini ya ikhwan. Saya sudah tekankan tadi siang kita ada pertemuan di sini, saya sampaikan kepada semua bahwa al-adlu lil jami, bahwa justice for all, bahwa keadilan untuk semua, bukan hanya semua manusia, bahkan untuk semua makhluk. Saudara, semua makhluk sampai tumbuhan, binatang sekalipun harus diperlakukan dengan adil, apalagi manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, saudara, wajib kita memperlakukan semua manusia dengan adil. Jadi nggak usah khawatir, Mas Yud, FPI sudah sekian puluh tahun memang di briefing betul, dididik betul laskar-laskarnya untuk selalu menjunjung tinggi keadilan. Jadi kami bukan musuh umat beragama. Kami bahkan bukan musuh pemerintah, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Kami musuh kezaliman, kami musuh kemunkaran. Kemudian soal tadi mungkin sedikit saya garis bawahi. FPI begitu juga kawan-kawan di PKS sebetulnya selama ini bukan hanya memperjuangkan urusan agama, bukan hanya memperjuangkan urusan teologi. Tapi karena memang kami adalah organisasi Islam, PKS juga partai Islam, sehingga media-media itu sudah terlalu lama memframing seolah-olah FPI hanya berurusan soal teologi. Padahal di FPI ini kita punya badan ahli front yang mengkaji semua masalah. Bahkan sebelum ribut-ribut soal Omnibus Law, FPI sudah gelar lebih dulu sejak bulan Januari kita sudah gelar aksi, sudah gelar demo untuk menolak Omnibus Law. Karena kita sudah mendapat bocoran apa isinya, bagaimana arahnya, karena kita juga punya kawan-kawan di DPR yang memberikan informasi. Hanya saja media-media mainstream ini memframing seolah-olah FPI tidak tahu menahu soal Omnibus Law, nggak tahu menahu soal urusan ekonomi, nggak ngerti soal kebijakan-kebijakan negara. Dipikirnya FPI ini cuma ngurusin soal agama, soal dakwah, soal tabligh akbar. Nah maka itu sekali lagi memang framing media sangat jahat ya kawan. Jadi tidak usah khawatir Mas Yud, kalau bicara soal membela buruh kita akan berjalan bersama. Nggak usah khawatir, kita semua saudara akan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia termasuk nasib para buruh. Bahkan PKS yang ada di samping kami pun insya Allah akan tetap bergandeng tangan dengan kita untuk membela semua rakyat Indonesia. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kami juga sudah punya tim membaca draft terakhir yang ditandatangani oleh Presiden soal Omnibus Law, dan kita sedang mengkaji ayat per ayat, kata per kata. Nah, sebab FPI ini punya kebiasaan dia tidak akan bersuara sebelum dia baca, dia tidak akan bergerak sebelum betul-betul dikuasai materinya. FPI ini nggak bakal mengajukan apapun, apakah itu keberatan atau menerima, sebelum kita memahaminya secara komprehensif. Alhamdulillah tim itu saat ini dipimpin oleh Pak Haji Munarman yang kebetulan punya kapabilitas dan kemampuan dalam soal bidang hukum maupun ketenaga kerjaan. Insya Allah nanti bisa kita kaji bersama, kita bisa berjuang bareng, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini saya hanya punya satu paragraf kalimat yang ingin saya sampaikan. Di negara-negara sosialis komunis, pada umumnya cari duit susah, tapi pajak rendah. Ada keseimbangan. Cari duit susah, pajak rendah. Itu ciri-ciri sosialis komunis. Sementara di negara-negara liberalis kapitalis, cari duit gampang, tapi pajaknya selangit.
Nah, jadi ada keseimbangan. Nah, Islam menawarkan bagaimana cari duit mudah, pajak rendah. Yang terjadi di Indonesia saat ini bukan Islam, bukan sosialis, bukan liberalis. Kenapa? Cari duit susah, pajak tinggi. Nah, ini kan jadi rusak-rusakan ini. Kira-kira jelas gak? Paham? Yang benar. Apaan? Jadi saya ulangi nih, di negara sosialis komunis cari duit susah tapi pajak rendah. Di negara liberal kapitalis cari duit bebas, gampang. Setiap orang individu dia bisa memperkaya diri tapi pajaknya tinggi. Di Indonesia cari duitnya susah, pajaknya tinggi. Nah, kita dari kalangan gerakan Islam ingin menawarkan ekonomi yang nyari duitnya gampang, saudara, pajaknya rendah. Mau gak begitu? Yang benar? Betul? Ya kalau mau berjuang. Jangan cuma mau, begitu diajak turun mikir dulu. Nah, tapi insya Allah yang hadir sini semua punya semangat. Takbir. Sallu ala Nabi. Muhammad Rizq bin Husn bin Syihab, imamuna, imam besar umat Islam. Masya Allah, tabarakallah, Allah ridhoi. Beliau telah sampai di tanah air. Masya Allah, Indonesia berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ahlan wa sahlan ya imamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa qudwatil gadat wa khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Syihab, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi fid dharain, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam istimewa kami sampaikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Al-Ustaz Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Begitu pula Presiden PKS yang baru Al-Ustaz Dr. Ahmad Syekhu, dan masih banyak lagi segenap jajarannya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahhibu antum lana ni'mar raja wal matlabu. Hadir juga di sini Ketua PA 212, segenap jajaran pimpinan FPI, dan tidak lupa tamu istimewa kita Profesor Dr. Muhammad Baharun dari MUI Pusat. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tokoh-tokoh yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah.